Halo, apa kabar semua sobat? Kuharapkan kalian pada baik-baik semua. Beginilah cara orang kurang kerjaan, but making fun. Hari ini Uncle Win bikin onde-onde, ceritanya begitu. Lihat nih, ya kan? Onde bro. Ya, pekerjaan orang yang tidak punya pekerjaan ini. Bikin onde-onde. So, apakah di Amerika tidak ada onde-onde ya? Di Amerika itu sebenarnya ya ada, onde-onde itu ada, tapi ya kalau di tempat saya ini, kalau aku ingin undi-undi aku harus pergi ke Las Vegas. Jadi sekitar 2 jam dari tempatku sini ya. Makanya untuk ya bikin kreatif ya ini, terus makanya kita bikin sendiri undi-undi. Ini udah bikin satu dah. Lihat kan. Udah satu mangkok, udah sekitar 20 biji itu. Ini aku bikin ini tahun lalu ya, and then tahun lalu berhasil bikin. Terus ini kan Christmas, sebentar lagi kan Christmas ya kan. Jadi banyak teman yang ingat, Uncle Win, pesan undi-undi yang kayak tahun lalu. Mereka ingin merasakan undi-undi Uncle Win. Jadi ya, terus kita bikinlah hari ini. Bahannya apa saja? Ini saya isi dengan kacang hijau. Lihat ini. Bentar. Nah, ini bentar-bentar. Ini kacang hijau yang udah saya campur dengan gula merah, santan, dan juga ya gula putih lah, santan, ada garam dikit biar manis-manis begitu. Itu kita rebus sampai halus, sampai mateng, terus kita kentalkan kemarin itu. Jadi prosesnya ini sejak kemarin ini, and then hari ini kita isi. Aku bikin adonan untuk kulitnya, terus kita isikan di dalamnya ini. Terus aku lagi bikin membulat-bulatkan ini, pekerjaanku bulat-bulatkan sama ngisi sesame wijen. Nah, wijennya ini saya pakai 2 warna, makanya lihat ada hitam ada putih. So wijen ini ada 2 warna kayak gitu. Ya, sambil cakap-cakap tentang bikin onde-onde, saya ucapkan makasih dan terima kasih banyak bagi teman yang udah kasih support, yang subscribe sama channelnya Uncle Win ya kan. Juga yang belum subscribe, go ahead subscribe, karena Uncle Win akan kasih info-info ya kalau Anda ingin bertanya anything tentang pekerjaan, cari kerja di Amerika. Meskipun saya tidak bisa bantu mendapatkan pekerjaan, karena sudah saya bilang di video yang lalu, saya bukan agent mencari kerja, tapi makanya saya tidak bisa bantu mencarikan pekerjaan. Jadi, tapi kalau ada bertanya, gimana Om sebenarnya kerja di Amerika, atau pengalaman hidup atau sehari-hari di Amerika itu sebenarnya gimana, itu Anda boleh bertanya pada saya kalau ingin tahu ya kan. Dan Anda boleh tanya, tulis kolom komen di bawah, nanti akan saya jawab. Ya memang saat ini seperti bilang, semua negara kayaknya kena imbas
inflasi ya. But di Amerika aku rasa ini mulai stabil, sekarang stabil lagi kayaknya, kayak meski harga-harga tetap tinggi tapi maksudnya stabil itu kebutuhan sehari-hari, everything hari-hari memang tinggi tapi tidak sampai kita kekurangan ya. Semoga aja juga teman-teman yang dimanapun Anda berada, janganlah sampai pernah kekurangan sesuatu apapun dalam kebutuhan sehari-hari, paling tidak begitu kan. Itu modal, kalau ini kan itu modal hidup. Jadi itu pentingnya modal hidup. Kalau kebutuhan sehari-hari tidak kekurangan, makanya akanlah kita berpikir akan juga berpikir lebih berpikir, pikiran kita itu lebih less stress ya kan begitu. Asalkan perut kenyang, pikiran stres itu berkurang. Asal perut kenyang, stres akan berkurang. So itu intinya orang itu. Habis ya, kalau udah stres berkurang, artinya pemikiran kita juga lebih baik lah, tidak gerusa-gerusu untuk memutuskan sesuatu begitu mas. Intinya ya kan, hidup akan lebih tenang ya kan. Intinya akan di situ itu. Ya saat ini Amerika baik-baik saja meskipun baru pergantian pemerintahan di DPR, majelis senat ya. Waktu senatnya ganti ya kan. Sekarang yang memimpin House of Senat itu Republikan. Jadi yang aku bilang dulu, jadi agak ketat tentang imigrasi. Jadi kita yang tinggal di Amerika ya, meskipun status Anda ilegal, asalkan Anda jangan berbuat kriminal gitu aja, Anda ya selamat lah begitu. Well, dimanapun juga ya kan, kalau Anda tidak berbuat kriminal juga tidak akan berurusan dengan hukum, pihak hukum ya, akhirnya ya kan lebih aman begitu. Oke, kalau siapa saja yang ingin tanya resep ini unde-unde, terus terang aku tidak bisa kasih. Karena resepnya ini coba-coba tapi jadi secret, of course. Resep itu harus kita kasih namanya secret ingredient. Ini belum aku lihat, ini udah jadi. Oh yes man, look at that, it's make me happy. And then ya kemarin itu saya bikin kue juga, namanya kue pastel. Ini udah jadi. Yang kemarin itu udah jadi. Ini isinya mie, telur, ada carrot, ada celery, and aku kasih ground chicken begitu. It's not a ground, karena kalau di ground itu chicken agak aku merasa agak kasar ya. Jadi ini chickennya aku chop, aku potong kecil-kecil, all homemade. Ini kemarin udah jadi. So yang makan siapa? Yang makan kita sendiri. Akhirnya udah kelenger. Dari awal itu kita udah goreng, udah makan, udah goreng. Aduh. Ini nanti bentar lagi aku goreng, kasihkan temen. Ada yang mau kemarin kayaknya ya. And then begitulah Christmas di sini ya. Gilanya orang Amerika itu sebulan sebelum Christmas ini ya, apa yang dilakukan orang Amerika itu, kita di sini cuman belanja, pesta, itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan not all year, whole month ya, sebulan menjelang Christmas itu kan nanti kan ada holiday ya kan. Rata-rata orang sini terutama yang keluarganya banyak ya kan, itu mereka tuh keep cooking, keep eating. Ya kita aja yang
kita tidak punya keluarga di sini sebenarnya, tapi kita punya teman ya kan. Itu yang kita lakukan di sini ya, karena teman ya kita mengundang mereka kan, kadang kita mengundang mereka juga, mereka mengundang kita untuk pesta begitu. Itulah tradisi. Hampir sebulan ini yang kita lakukan cuman pergi ke rumah teman, makan, bawakan makanan mereka, undang teman, ya begitu aja gitu. Makanya kalau menjelang Christmas gini ini toko-toko tuh rame, keep rame, because ya itu tadi keluarga ngumpul. Jadi betul, apalagi yang punya keluarga jauh-jauh gitu, biasanya orang sini kan, terus nanti Christmas itu pada ngumpul, pada makan-makan, pergi restoran, always ya begitu aja. Mungkin ya itu yang dilakukan ya, namanya tradisi ya. Ini tradisi orang Amerika begitu. Mungkin juga kalau di Indo tradisinya kalau ada lebaran begitu itu kan, makan-makan waktu lebaran. Tapi Christmas ini kita lakukan kayak whole month, sebulan penuh itu kita acaranya begitu itu. Dan sampai nanti biasanya habis tahun baru, so kayak bulan Desember ini kan, begitu ya, dari teman kerja, dari teman tetangga gitu, dari siapa aja lah, kita punya teman baik juga kan, biasanya kita saling mengundang makan, undang pesta ya begitu namanya. Memang pesta itu di sini dan di Indo itu beda ya kan. Kalau di Indo kan aku ingat pesta pernikahan ataupun pesta sunatan itu kita mengundang banyak orang ya kan, teman sanak saudara. Itu kan sampai 3 hari 3 malam biasanya gitu kan, kita mendirikan tenda. Kalau di Indo itu yang aku rindukan tentang Indo. Itu di sini selama saya di sini ya bertahun-tahun ini, itu tidak pernah saya lihat. Ya saya pernah diundang teman pernikahan teman atau apa itu ya, tapi mereka tuh di sini, kalau di sini nyewa tempat ya kan, bukan mendirikan tenda terus masak di rumah begitu, tidak. Jadi lebih simpel di sini. Ya memang itu tradisi di sini, dan yang aku rindukan dari tradisi di Indo yaitu waktu kita ada pesta pernikahan atau pesta sunatan ya kan, itu kita saling berkumpul dengan teman, dengan sanak saudara. Akhirnya kita bikin kue di rumah, masak di rumah. Itu yang aku rindukan tentang Indo, karena itu tidak ada di sini. Makanya saya sering melihat kalau ada teman yang bikin YouTube terus dalam acara pernikahan, acara sunatan, itu saya sering tonton itu karena mengingatkan masa lalu, membawa kenangan indah gitu, kenangan indah tentang itu. Ya Amerika pesta ya minum bir paling and then ya makan-makan lah, kayak kue begitu, tapi enggak sampai kayak kita kalau di Indo masak banyak sekali gitu, enggak ada di sini. Enggak pernah saya temui. Belum pernah saya temui pesta kayak pesta orang Amerika, kayak pesta orang di Indo itu tidak ada. Ya ada memang kayak kasih makan prasmanan ya kan, batis. Enggak sampai kayak stay 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, kayak gitu, itu enggak ada. Makanya unik ya kalau dipikir, budaya-budaya di Indo itu unik, di situ itu unik banget gitu. Dan bagi Anda ya kan yang yang ingin pergi Amerika ya kan, yang and then like itulah nanti hal-hal kayak begitu tuh, kumpul teman-teman
pesta-pesta itu yang akan kalian rindukan. Itu yang kalian rindukan ya kan? Bukan masalah makanan semuanya ada di sini, makanan itu semua ada di sini. Tapi yang akan kalian rindukan itu nantinya ya kayak itu, mostly kayak kumpul-kumpul sama temen, kumpul-kumpul sama keluarga, itu yang akan kalian rindukan waktu ada di sini. Karena udah tradisi orang Indo ya kan, kumpul keluarga itu sangatlah penting di sana karena memang dari kecil itu yang diajarkan. Jadi Anda begitu jauh dari keluarga di sini, apalagi kalau Anda tidak bisa pulang sewaktu-waktu, itu itu gimana rasanya? Saya pernah merasakan itu juga dulu, karena awalnya saya juga di sini juga ilegal. Saya baru tinggal di sini baru 10 tahun, ya 10 tahun baru terus bisa kembali ke Indo, karena status saya juga yang ilegal dulunya ya kan. Terus 10 tahun itu wah, kangen makanan Indo, kangen makanan keluarga. Itulah nasib apa ya, nasib perantau. Gitu. Tapi jangan khawatir lah, untuk saat ini ya semuanya itu bisa diorder. Jadi saya harapkan Anda kayak kalau kesini tidak usah bawa makanan kayak yang Anda pikir susah dicari di sini. Semuanya itu ada sih di sini sekarang ini, semuanya ada. Tinggal kita bisa menemukannya di mana gitu aja. Gitu. Kayak makanan Indo ya kan, di sini ada juga. Tuh bisa order online, semua itu bisa kita order online sekarang itu. Iya, ini sesame, ini wijen, kacang wijen hitam, kacang wijen putih. Oh my god, sudah jadi, hampir jadi, tinggal menggoreng. Dan kalau Anda tinggal dekat saya, ya, mau order ini, datang aja ke rumah, call me, give me call. Ini memang pekerjaan orang yang kurang pekerjaan, aku bilang. Aduh. Tinggal huluk. Udah jadi. Nah, ada hitam, ada putih, ada hitam, ada putih. Ini apa ini? Jatuh bangun. Oke, nanti saya punya ide, saya mau bahas tentang tantangan Anda. Kalau Anda ke Amerika nih, kalau Anda single itu tantangannya apa saja, kalau Anda bawa keluarga itu tantangan Anda itu gimana, itu aku mau bahas kalau saya sempat bikin video lagi nanti. Bukan tidak sempat, kadang bingung saya mau ngomong apa ya kan. Tapi banyak teman juga yang ya omong apa aja om, cerita apa aja tentang Amerika ya kan. But is apa yang saya mau ceritakan? Karena saya juga jarang keluar rumah, jadi mostly kehidupan saya juga di rumah, jemput anak, jemput istri. Ya banyak teman-teman yang bilang, oh kalau om kerja, nah kerjaan saya itu cuma ngerjain istri. Jadi ya tidak mungkin toh akan saya tunjukkan kepada Anda. Aduh, itu sih is joke, right? Ini hitam agak diuluk-uluk.
Jadinya bulat sekali. It's fun man. Ini hobi Om Win ya. Hobi Om Win kalau lagi have nothing to do gini nih. Hobi bikin kue atau hobi masak. Batis. Tada, udah jadi. Tinggal menggoreng. Oke, welcome. Nah, nggak tahu kenapa saya bikin ini video anyway. Just I want to say hi to you guys. Want to say to anybody. Oke, jaga diri baik-baik. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan aman dan sejahtera. Oke, salam dari Amerika. Salam sejahtera. Oke, bye.